kami cuma bersyukur dengan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan melindungi, menjaga pernikahan kami, bagaimana pernikahan kami yang mungkin banyak problem, yang banyak masalah, banyak hal-hal yang sangat tidak enak. Kalau bukan Tuhan yang membangun, kita pun pernikahan bisa hancur. Tapi karena Tuhan yang membangun pernikahan kami, oleh kemurahan Tuhan makin lama makin indah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kalau saya di Indonesia, saya ketemu dan anak saya bilang begini, Mam, di Indonesia tuh masalahnya waduh yang namanya will, pill dan segala macam itu udah amburadul. Bahkan orang-orang yang mengalami tekanan jiwa, stres. Oh, makanya teman-teman saya begitu eager membuka sekolah konseling, praktek konseling. Ternyata banyak banget orang-orang yang butuh ditolong. Nah, itu sebabnya pagi hari ini itu yang membuat saya rindu ingin menyampaikan bagaimana sih kita tetap tenang di masa sukar. Saya harus bicara lebih dahulu bahwa firman ini lebih dahulu untuk saya. Sebelum saya mengajar Anda, tentu firman ini mengajar saya lebih dahulu. Saya melakukan tugas saya sebagai ibu yang dikatakan dalam Amsal pasal 6. Tugas ayah, tugas seorang bapak adalah memberikan perintah, memberikan didikan. Tapi tugas seorang ibu adalah mengajar ya, mengajar, menasehati. Supaya saya tidak ngomong, tapi saya mau bacakan Amsal 6 ayat yang ke-20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, pagi hari ini saya berfungsi sebagai ibu, bukan hanya pagi hari ini, saya selalu berfungsi, saya menempatkan sebagai ibu yang mengajar, yang menasihati, yang memberi teladan kepada anak-anaknya. Bukan hanya anak-anak kandung, termasuk anak-anak rohani. Nah, waktu bicara tentang tenang di masa sukar, saya percaya setiap Anda dan saya itu dari kecil, saya coba dari SD, SMP, SMA itu sudah berapa tahun ya? 12 tahun ya, 12 tahun. Kemudian kuliah 4 sampai 5 tahun, bilanglah di Indonesia 5 tahun, 17 tahun. 17 tahun kami dididik, diajar bagaimana mengatasi masalah. Saya sekolah, kemudian saya kerja, waktu saya bekerja, promosi demi promosi, sampai akhirnya saya menjadi orang kepercayaan dari owner dari sebuah perusahaan. Waktu saya bergabung, perusahaan itu menengah ke bawah. Tapi waktu saya bekerja dan terakhir sampai saya keluar, perusahaan yang dimiliki oleh owner tersebut sudah menjadi perusahaan yang boleh dikatakan owner dari company tersebut sudah menjadi salah satu konglomerat di Bali. Itu yang melatih saya bagaimana begitu ada kesukaran, otak saya itu langsung keluar bagaimana ide 1, 2, 3 solusi. Saya akan terus mencari solusi demi solusi untuk menyelesaikan masalah. Karena saya dididik sekolah pinter kan, tujuannya untuk punya jadi pinter dan punya solusi kan, begitu ya. Begitu ketemu masalah punya solusinya. Demikian waktu saya kerja. Kalau saya sudah udah mentok gitu ya, ini gimana jawabannya, dan semakin lama saya akhirnya ketemu dengan saya menjadi orang kepercayaannya owner, dan di situ saya kalau punya masalah dan saya menghadap, maka saya harus punya solusinya 1, 2, 3 gitu ya. Karena pernah beberapa kali saya datang, saya bilang, Pak ini ada masalah begini, dan dia bilang gini, terus menurut kamu apa solusinya? Pak, kalau saya datang kepada Bapak berarti saya tidak punya solusinya. Terus dia bilang, saya membayar kamu untuk kamu bisa punya solusi. Jadi lebih baik kamu kembali ke ruangan kamu sampai kamu punya solusi dan menghadap ke saya lagi. Bayangin saudara, saya nangis, saya berdoa, saya ini gimana sih? Kalau saya sudah punya solusi, saya tidak nanya kali. Tapi itu yang mendidik saya, saudara, dari nangis, dari kecewa, dari apapun. Tapi kan dia bilang saya membayar Anda dengan gaji yang besar untuk mempunyai solusi. Lihat bagaimana dari sekolah sampai kerja saya dilatih untuk punya solusi, saudara, dalam setiap masalah. Jadi waktu firman ini berkata tetap tenang di masa sukar, terus saya nangis sama Tuhan, Tuhan, saya seringkali
terima kasih engkau mengingatkan saya tentang firman ini. Tapi saya mau bilang seringkali saya bukan tetap tenang, tetap berusaha di masa sukar. Nah yuk kita belajar sama-sama apa sih yang dimaksud Tuhan tetap tenang di masa sukar. Baca yuk sama-sama 1 Petrus 3, 13 sampai 18. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, perjalanan hidup ini sesungguhnya tidak pernah menjadi lebih mudah. Betul? Hari-hari ke depan akan semakin sulit untuk dihadapi. Ya betul ya, saya kadang-kadang mikir iya ya, kenapa tambah tua kok saya, kenapa tambah tua, tambah bijaksana. Tambah tua bukan tambah loyo, tambah tua tambah bijaksana, tambah tua tambah berhikmat. Nah, perjalanan sesungguhnya tidak pernah menjadi lebih mudah. Hari-hari ke depan akan menjadi semakin sulit untuk kita hadapi. Nah yuk kita lihat realitasnya. Ini saya ajak kita lihat kenyataan dahulu dan kita masuk kepada firman Tuhan. Realitas yang kita alami sehari-hari, setiap hari kita harus berjuang dengan rutinitas yang semakin padat. Di sini kalau punya anak 2 aja udah geleng-geleng kepala ya, apalagi 3, apalagi 4, waduh bikin pusing kepala itu. Nah, setiap hari kita harus berjuang dengan rutinitas yang semakin padat. Itu yang bagi yang sudah punya anak, yang single, yang jomblo pun punya kesibukan. Nah, persaingan yang makin tajam dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Belum lagi beban biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat, bunga bank yang semakin tinggi. Dulu orang home loan karena bunga bank rendah, sekarang bunga bank gak karu-karuan, gak kira-kira naiknya ya. Nah, kejahatan yang semakin meningkat. Aduh, kejadian alam yang terus-menerus, munculnya penyakit yang aneh-aneh. Kejadian alam ini kadang-kadang saya bingung. Lanjut aja ya, terus yuk supaya saya tidak buang, supaya waktunya saya bisa keburu. Lalu bagaimana dengan kehidupan bergereja? Terkadang orang tuh menaruh harapan tinggi pada gereja, menjadikan gereja tempat pelarian dari beratnya hidup di luar gereja. Namun nyatanya kalau gereja jadi tempat pelarian, Anda akan kecewa. Kalau gembala, hamba Tuhan, gembala KM menjadi tempat pelarian, Anda akan kecewa. Siapapun orangnya, pasti pernah, kalau nggak pernah gini, pasti pernah mengecewakan Anda. Nggak usah jauh-jauh orang lain. Suami istri aja pasti sering kan gitu ya, mengecewakan satu dengan yang lain. Apalagi ini orang lain, apalagi gembala KM, apalagi Anda boleh pasti mengecewakan ya. Dan karena kita menaruh harapan terlalu tinggi kepada para pemimpin kita, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di dunia karir Anda, maka kita akan kecewa. Sehingga waktu mereka menaruh harapan kepada gereja, kepada kan gini, gereja kaya harusnya bisa nolong saya kan gitu. Gereja apalagi pendeta kaya, akhirnya kalau kita mengharap kepada pribadinya,
pasti kita akan kecewa. Namun nyatanya kan gitu, tidak sedikit yang kecewa. Seringkali relasi, hubungan, dan pelayanan di dalam gereja itu membuat pusing ya. Jadi suatu hari kan ada yang bertanya, kok bisa sih tante cuma berapa jam di gereja kok bisa saling tersinggung, kok bisa saling kecewa? Bisa saja. Mungkin Anda kecewa bukan waktu mendengar firman, tapi Anda kecewa setelah mendengar firman kan gitu ya. Apalagi kalau firmannya menyinggung Anda, wah itu cerita saya tuh dibawain masuk ke khotbah, nah itu Anda tersinggung ya. Maafkan, itu kebodohan kami dahulu, sebetulnya kan Anda tidak tahu kalau kami yang lain tidak tahu, tapi lebih baik kami tidak ambil cerita Anda, lebih baik kami ambil cerita yang di Indonesia saja. Nah, enggak lah ya, saya berusaha untuk mengambil cerita tidak yang berkaitan dengan orang yang konseling dengan saya. Selain itu, kita masih dibayang-bayangi dengan ancaman bahaya yang kita tidak mampu prediksi, yaitu bahaya yang tidak mampu diprediksi, bencana alam. Lihat tiba-tiba saya tanah longsor. Tanah longsor tuh saya lihat rumah-rumah bangunan semua tiba-tiba ketutup tanah longsor itu. Kalau saya ngikut ini berita Kompas loh, bukan berita-berita Kompas tuh yang di Indonesia, bahkan seluruh dunia ya ada di berita Kompas. Kok di sini Anda ikutin berita yang di Australia punya Sydney Morning Herald. Nah, bagaimana bencana alam itu, badai, gempa bumi, tanah longsor, banjir, apalagi wabah penyakit menular. Nah, ini resiko mengidap penyakit tertentu termasuk bahaya kejahatan yang makin bervariasi modusnya. Saya sering dikirimin, hati-hati ya, begini begitu, wah dikirimin video-videonya semua. Bagaimana orang menipu semua orang gitu ya. Ada investasi bodong, ada lagi yang di Australia kemarin. Nah apalah macam-macamnya, untung kami tidak ikut yang aneh-aneh itu ya. Kami yang lurus-lurus sajalah gitu. Haleluya, yang lurus-lurus saja pernah ketipu, apalagi kalau yang nggak ikut yang nggak lurus-lurus gitu ya. Nah ini semua pasti membuat kita cemas, khawatir, kata Susi tadi ya. Khawatir itu bukan hanya hal makanan, mungkin ada banyak hal yang kita khawatir ya. Dan stres, depresi, berbagai penyakit mental atau gangguan kejiwaan menjadi sahabat yang makin akrab dengan kehidupan manusia masa kini. Bicara gangguan kejiwaan, penyakit mental, depresi, stres ini bukan hanya gila secara fisik, tapi mentalnya ya, jiwanya yang mengalami kegangguan. Kalau saya mengeluh kepada dokter, kalau saya ke dokter dan saya mulai mengeluh tentang insomnia saya, dia pasti akan menambah terakhir ya, lebih tepat yang terakhir. Karena saya berobat di Indonesia belum berhasil, waktu saya kembali ke Sydney, saya ke dokter juga di Sydney, dan dia memberikan saya obat tidur dengan dosis yang dinaikkan. Sampai rumah saya diem, saya merenung, kenapa kok saya dikasih dosisnya lebih tinggi ya kan gitu. Harusnya dia memberikan solusi, bukan memberikan obat untuk dinaikkan dosis obat tidurnya. Tapi dia tidak memberikan solusi. Akhirnya saya lebih baik ambil gitar, ngucap syukur saja dan nyanyi pujian-pujian yang menguatkan saya. Nah mungkin dia lihat, oh karena Anda selalu dihubungkan dengan apa pekerjaan saya. Dia selalu tanya, apa pekerjaan Anda? Ini kemarin ini saya ke dokter yang baru ya saudara. Dan dia nanya, apa pekerjaanmu? Oh saya seorang pastor, tapi saya juga seorang pastor wife. Dan dia langsung ngomong, oh begini begitu, begini begitu. Dia kaitkan dengan depresi, dengan penyakit mental, gangguan kejiwaannya. Apapun sudah anxiety. Dan anxiety itu memang tidak dosa, tetapi saya tidak mau diobati dengan obat tidur yang dinaikkan dosisnya. Saya mau sembuh, bukan mau cuma diobati, kan diberikan obat untuk tidur saja. Anyway, kita harus mengantisipasi semuanya itu dengan hati yang penuh ucapan syukur ya. Karena kalau tidak ada hal-hal gini, kita tidak semakin melekat, semakin berharap sama Tuhan. Nah, tapi ya ini yang lucu ya. Ada orang-orang yang suka menyangkal kenyataan sulitnya hidup ini. Nah hal ini diekspresikan, menyangkal ya, deny, menyangkal. Ada orang yang suka menyangkal kesulitan, dan kesulitan hidup ini diekspresikan dengan kalimat yang terkesan indah. Kadang juga yang dibungkus dengan kalimat rohani yang mengesankan mereka punya iman yang kuat. Contoh ya. Kamu mah nggak punya masalah. Kamu harus lihat masalah itu sebuah kesempatan untuk kamu mengalami mujizat.
Ya memang itu kalimat encourage yang bagus, yang menguatkan kan gitu. Nggak pernah ada masalah. Lihat masalah sebagai kesempatan. Siapa yang sering mendengar gitu? Bahkan mungkin dulu saya suka ngomong gitu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan, bukan bagi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan kan gitu. Wah, kamu pasti ngalami mujizat lah, tenang aja lah. Mamamu pasti cepat sembuh. Bagi anak Tuhan nggak ada yang namanya resesi, adanya resepsi kan gitu. Ini dunia makin hari makin resesi, dikatakan makin anak-anak Tuhan kita resepsi kan gitu. Nah tentu menyemangati orang-orang untuk menjadi kuat itu adalah hal yang indah, hal yang bagus. Tetapi tentu saja tidak boleh menyemangati orang dengan menutupi realitas yang sebenarnya. Itu sama halnya dengan kita berkata kepada penderita kanker otak, stadium akhir, tenang. Kamu hanya sakit kepala, ya, kamu pasti sembuh gitu. Orang kanker otak dibilang sakit kepala. Ya. Jadi apakah kadang saya tidak berpikir kenapa ya waktu saya khususnya kalau migran nggak sembuh-sembuh. Sempat mikir ini kenapa ya Tuhan? Mulai mikir. Nah waktu saya mulai mikir, saya stop, saya ambil gitar, saya memuji Tuhan dan saya baca firman dan saya ucapkan firman. Saya tidak memberi izin pikiran saya membuat ketakutan jiwa dan tubuh saya, sehingga saya melawannya dengan firman. Tapi bukan saya berkata, oh ini penyakit biasa, udah memang umum, common, and then saya tidak do something. Saya do something, tapi tetap tenang dalam masa yang sukar. Nah ada kesukaran dalam hidup itu benar. Anak-anak Tuhan sekalipun tidak luput dari kenyataan itu, akan tetapi ada cara yang berbeda yang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan dalam menghadapi kesukaran hidup ini, ya. Kita harus tetap tenang di masa sukar, namun tidak berarti mengingkari kenyataan dan membiarkan diri terjerumus dalam fantasi iman yang tampak indah namun tidak nyata bahkan keliru. Berharap Anda bisa baca ya, kalau saya kok kurang bisa baca yang di sono ya. Nah, oke, jelas ya. Nah, yuk sekarang bagaimana caranya agar kita tetap tenang dalam masa sukar. Yang pertama, kita perlu mengakui dan menghadapi kenyataan. Akui keadaan Anda dan hadapi kenyataan. Saya minta gini, kenapa? Gini, banyak orang belakangan ini gini, kalau ngomong, bu, saya cuma ngomong sama ibu, tolong jangan kemana-mana, tolong jangan kemana-mana. Nah terus saya diam, kenapa ya? Ini dia sakit saudara, sakit tapi tidak mau diketahui orang lain. Saya, iya, oke. Kadang-kadang saya harus ngaku jujur, tapi habis nyeplos saya minta maaf. Kadang-kadang bisa nyeplos saudara. Misalnya saya lagi ngomong sama siapa, saya nyeplos. Si A sakit, habis ngomong si A sakit. Loh kan sudah dipesan gak boleh ngomong-ngomong. Oh iya sorry. Jadi saya harus meralat, saya minta maaf kepada orang yang saya ceplosin itu ya. Nah pada Tuhan mau kita mengakui, khususnya kalau kita dalam keadaan sakit. Sakit itu bukan dosa. Anxiety itu bukan dosa. Dan jangan mikir, nanti ya ada poinnya. Nah, yuk mengakui dan menghadapi kenyataan. Ayat 14, 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup adalah mengakui bahwa saat ini kita memang sedang berada di masa sukar. Tidak menyangkal, tidak menutupi kenyataan betapa sukarnya hidup ini. Jadi saya nggak malu, saya mengaku saya kena insomnia. Bahkan kalau saya datang ke dokter lain lagi, oh kamu tuh insomnia yang udah kronik. Datang lagi ke spesialis, oh kamu sama dengan kami, sama dengan para profesor. Itu profesornya aja ngaku loh. Anda pikir para profesor, para orang-orang pintar tuh nggak minum obat tidur.
Apa enggak mereka depresi? Kan mereka stres depresi. Dan solusinya adalah minum obat tidur. Malah dia tanya, ibu mau meminum obat tidur dan bisa mengatasi insomnia, atau ibu tidak minum dan ibu tambah depresi? Ibu pilih mana? Saya jawab tidak pilih dua-duanya. Kan gitu ya. Ya saya berusaha dengan doa, tapi saya juga ya minum, tapi jangan ditambah dong dosisnya, kan gitu. Saya percaya saya korban nanti ada yang mendatangi saya untuk menawarkan obat saya macam-macam. Saya sedang mengakui dan kenyataan yang saya alami gitu loh. Sehingga suatu hari waktu saya telepon seorang anak dan dia punya kesulitan yang sama dengan saya, kita sama-sama share. Ya, kita sama-sama sharing. Malah saya bisa sharing, dia juga bisa sharing kepada saya. Enak kan kalau ngaku apa adanya gitu ya. Apa yang perlu saya sembunyi. Tetapi saya mau kasih ya warning. Ini khusus untuk gereja saya, termasuk yang denger nih. Jadilah orang safe person. Coba pukul nih sebelah kanan kirinya, bukan senggol. Pukul, bilang safe person. Safe person itu jaga perkataan ibu Anda dong, ibu gembala Anda gitu. Bukan hanya jaga perkataan. Nih KM nih, saya waktu memulai KM di Maskot ya, yang sekarang sudah membelah jadi 2. Saya bilang gini, kalian semua ini adalah keluarga kedua saya. Jadi kalau saya nanti dalam sharing, dalam apa, saya cerita apa adanya, kelemahan, kelebihan, yang kadang sering kali saya cerita, kelebihan mah gak usah diceritain, bikin sombong, kelemahan ya. Nah kalau Anda tahu saya cerita kelemahan saya, Anda harus jadi safe person. Terus apa tujuannya? Nah kalau gini, maksudnya safe person tuh jagaannya di KM saja. Anda boleh sharing semua, kita sama-sama boleh sharing kelemahan kita masing-masing. Tapi yang tahu cuman kita doang, 1 KM doang. Jangan disebar-sebarin dong. Kalau disebar-sebarin itu Anda namanya bukan safe person. Dan Anda orang kepo cenderung gosip. Tapi orang yang safe person, orang yang berdoa sungguh-sungguh, orang yang care sungguh-sungguh dengan Anda. Tadi ya, waktu saya menjadi apa adanya, saya mengakui dan saya menghadapi kenyataan. Saya bisa cerita kepada waktu saya telepon seseorang, dia punya kesulitan yang sama dengan saya, kita bisa share berdua dengan bebas. Nah, Rasul Petrus berbicara tadi ya, sudah senggol, jadilah safe person, bukan gossip person, tapi safe person, safe people, bisa menjaga rahasia. Saya belajar sebentar ya, nyinggung, enggak keburu, enggak jadi dah. Gini. Yosia itu berhasil mendidik semua peserta camp yang dia ikuti, camp anak muda itu menjadi tim anggota retreat yang benar-benar safe person. Kenapa? Mereka mengadakan camp, kami lagi di Indonesia. Dan saya dan suami pulang, Yosia berangkat ke Indonesia pelayanan. Terus Ilo juga holiday ya. Jadi waktu itu saya cuma sama suami berdua di rumah. Nah waktu itu pas Kingdom Gathering, suami saya nggak ikut karena banyak setrikaan saudara. Pokoknya saya setrika semua Edian. Kemudian saya masukkan baju-baju itu dong. Nah waktu saya buka lemari baju Yosi, saya masukin baju dia, saya gantung. Kemudian tiba-tiba ada itu, hasil scan yang besar gitu loh ya. Ya otomatis itu mengganggu mata saya lah ya. Saya ambil dieng, tanggal sekian, kakinya dia di ronsen, di lah kecelakaan tuh dia. Lah ini kan dia di camp. Langsung tuh jantung saya berdebar-debar. Nah sementara kalau saya mau nanya suami lagi kaget. Tapi kan kita dua-dua gak ada di Sydney. Waduh, kok tiba-tiba pas ada anak Surabaya, anaknya dia kan gitu yang lagi pulang Indonesia, anak Surabaya. WhatsAppan sama saya, bagus sekarang. Tante nanya ya, si Ko Yosi itu cedera ya, kecelakaan ya waktu camp. Terus dia takut mau ngomong enggak, kelamaan tak WhatsApp call saja daripada WhatsAppan. Ayo ngaku gitu. Loh, kok Yosi enggak cerita ya tante? Ayo, gitu. Dia udah ketakutan betapa Yosi pinternya mempengaruhi satu tim. Satu anak-anak lengkap itu, enggak ada satu pun yang cerita dia kecelakaan di tempat retreat. Tapi tentunya yang tahu Ilo, karena ambulan datang mengantar Yosi pulang ke rumah.
Nah, kan gitu. Tapi ini saya cerita tentang safe person. Hebat ya dia. Satu camp loh, nggak ada yang cerita ke kita sama sekali. Tapi Ilo nggak bisa tutup rahasia itu karena Ilo takut kalau ada apa-apanya. Karena Yosi pulang ke Indonesia juga pelayanan. Jadi kami datang, Yosi berangkat. Nah Ilo, tapi ternyata sebelum Ilo pulang holiday, Ilo lapor kepada Pastor Sam, Mbak Yosia kecelakaan waktu dia di cedera lah ya, waktu dia ada di camp dan itu tulang kakinya itu dia nggak pernah cerita sama saya saudara. Saya dengar dari katanya tulang lututnya tuh sampai keluar begitu loh ya. Dan waktu itu panggil ambulans yang sakitnya tuh waktu nunggu ambulans tuh kesakitan luar biasa. Nah waktu dimasukin juga tuh ambulans, hebat juga ya orang-orang di dalam ambulans tuh. Orang P3K-nya dia coba bius dengan bius yang sementara. Kemudian dia masukkan lagi tulangnya, saya tanya kesakitan, dia sakit. Ya tapi sudah akhirnya setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit baru diantar pulang ke rumah. Tapi saya mau cerita bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi safe person ya. Dia larang anaknya cerita, tapi dia tidak bisa melarang Ilo cerita kan gitu ya. Bukan berarti Ilo nggak safe person, karena menurut Ilo nanti kalau sampai ada apa-apanya kan berbahaya. Jadi sebelum dia pulang dia cerita kepada Pak Sep. Tapi yang lucu lagi, bagi anak saya, bagi suami saya itu tidak ada hal yang bisa disembunyikan dari maminya. Pasti ketahuan saja. Dia mau seper, dia mau tutupin, tapi ada aja caranya Tuhan membuka. Haleluya. Tapi tadi saya cerita tentang temanya safe person. Nah, sampai di mana tadi? Oke. Rasul Petrus berbicara dengan gamblang tentang penderitaan yang akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang terpaksa hidup tersebar sebagai perantau dan pendatang di berbagai kota karena penganiayaan, Rasul Petrus menyadari betapa keras dan sulitnya hidup mereka. Nah, umat Tuhan saat itu mengalami kesulitan hidup sejahtera karena mereka pendatang yang terpaksa berkelana dan dengan bekal yang terbatas. Bukan hanya itu, mereka juga harus menanggung beban penderitaan tambahan karena identitas mereka sebagai umat Tuhan. Waktu beberapa, mungkin ini bukan hal yang pertama kali ya, ini sudah umum. Berapa banyak karena kesulitan hidup di Indonesia, orang-orang Indonesia pada datang ke Sydney dengan visa turis, dengan visa kerja untuk mereka mendapatkan pekerjaan, untuk mereka bisa stay. Nah kalau saya sudah diajak discuss oleh seseorang yang dia datang dengan visa turis, tapi dia rindu dapat PR, kemudian datang ke solicitor dan solicitor menyarankan pernikahan. Waduh, saya langsung geleng-geleng, Jangan pernah membuat solusi untuk bisa dapat PR dengan pernikahan. Itu bukan solusi. Itu solusi dari dunia tawarkan. Tapi itu bukan solusi yang Tuhan berikan. Nah, saya tahu mereka mengalami penderitaan. Dia bilang, Bu tolong saya. Kami ini begini begitu, tolong saya. Saat itu saya cuma bilang gini, gimana saya cara nolong dia ya, kan gitu, dalam hati, dalam pikiran. Tapi yang pertama saya pasti harus doakan dia. Nah, terhadap kenyataan seperti ini Rasul Paulus tidak menyalahkan mereka. Ia tidak mengatakan bahwa umat Tuhan yang mengalami kesulitan itu sebagai, perhatikan, Rasul Petrus tidak pernah mengatakan orang yang mengalami kesulitan sebagai orang yang telah berbuat dosa atau kurang iman. Tapi Rasul Petrus berkata, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Perhatikan ya, menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia. Terkadang dalam menghadapi kesukaran hidup kita pun masih menanggung beban tambahan. Nah ini beban tambahannya. Udah lagi dalam kesusahan, dalam kesulitan, ini beban tambahannya. Tuduhan, ya, tuduhan dari orang-orang sekitar kita yang suka mengungkit, membicarakan kegagalan kita, membicarakan dosa masa lalu kita, daripada nunjukin empati. Diungkit-ungkit kesalahannya, diungkit-ungkit kegagalannya, padahal itu sudah lewat, sudah berapa tahun-tahun yang lalu, masih diungkit-ungkit saudara. Ini beban tambahan yang lumayan berat menurut saya. Belum lagi kemudian kita disuruh, kamu punya dosa apa? Beresin, doa kelepasan, pemberesan dosa ini, dosa ono kan gitu. Aduh, daripada membereskan, kita pada sibuk menyuruh kita melakukan pemberesan dosa, daripada membereskan
persoalan orang tersebut melalui pertolongan yang nyata. Bukankah kita itu sering begitu, saudara? Ayo, kamu mungkin masih punya, lanjut ya, masih punya dosa apa? Oh, coba minta ampun, coba doa kelepasan. Bukan membuat kita bangkit, tetapi justru membuat kita terpuruk, tidak berdaya layaknya orang berdosa yang sedang dihukum berat oleh Tuhan. Tidak jarang, sampai akhirnya tidak jarang kita pun menilai diri kita sendiri seperti perkataan orang lain. Ya, merasa diri kurang beriman, kurang berdoa, kurang kudus, sehingga Tuhan belum melepaskan kita dari kesukaran hidup. Itu semua makin membuat kita frustasi. Saya tutup poin ini dengan ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nanti Anda baca terus di rumah ya. 2 Timotius 3, 1 sampai 5. Saya hanya ayat 1-nya aja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapapun bisa terkena masalah. Ada kalanya tawa dan kebahagiaan berganti dengan kesedihan dan air mata. Demikian pula kesedihan ada atas beratnya beban hidup ini akhirnya pun berganti dengan kebahagiaan. Inilah kehidupan. Jadi jangan larut terlalu lama dalam kenangan masa lalu dengan membandingkan kejayaan masa lalu dibandingkan dengan apa yang kita alami sekarang. Dari semua siklus kehidupan kita perlu menerima, mengakui keterbatasan kita dan berdamai. Nah, berdamailah dengan keadaan kita. Itu lebih membuat kita bergantung kepada kuasa Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Waktu saya mulai berdamai, ya sudahlah, belum bisa tidur toh saya tidak pakai hal yang aneh-aneh. Waktu saya tidak bisa tidur, waktu untuk saya membaca buku, waktu saya untuk membaca firman, waktu saya untuk menulis artikel, kan gitu. Waktu saya untuk merenungkan hal-hal yang dari Tuhan, toh saya tidak pakai untuk hal-hal yang aneh-aneh. Waktu saya untuk konseling anak-anak yang di Indonesia, kan gitu, beda 4 jam. Tapi saya dilarang. Justru itu yang membuat ibu semakin semangat dan tidak tidur-tidur, betul juga sih. Udah ya, poin pertama, akui dan hadapi kenyataan. Kedua, mengevaluasi dan memperbaiki diri. Ayatnya ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Untuk tetap tenang dalam masa sukar adalah mengevaluasi dan memperbaiki bagaimana cara kita menjalani hidup. Ini perlu loh evaluasi ini. Anda perlu evaluasi dan Anda perlu perbaiki. Nah, untuk evaluasi ada beberapa faktor yang menyebabkan hidup itu jadi sulit. Yang pertama, penderitaan kosmis. Apa sih penderitaan kosmis? Yang dialami semua manusia di dunia karena kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Kejadian 3:18. Kitab Kejadian menceritakan bahwa salah satu akibat kejatuhan Adam dan Hawa adalah tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak dan duri rumput. Semak, Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi bagianmu, makananmu. Nah, karena kosmis, karena keadaan alam, karena eksploitasi sumber daya alam, penggundulan hutan, pencemaran lingkungan membuat akhirnya terjadi banjir, terjadi hal-hal bencana alam yang dikatakan penderitaan kosmis. Nah, bicara penderitaan kosmis, ambil contoh saja banjir. Banjir itu tidak melihat Anda anak Tuhan atau bukan. Banjir juga tidak melihat ini gereja atau bukan. Ya, banjir tidak kenal siapapun. Banjir ya banjir. Nah, karena itu yang terjadi tadi, penderitaan yang terjadi karena penderitaan kosmis. Nah, ini ada penderitaan yang dapat menimpa siapa saja, kapan saja. Ya. Oleh karena itu kesulitan hidup akibat penderitaan kosmis tidak dapat dihindari secara total dan hanya dapat diterima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tadi lu bucanya luar biasa ya, sampai saya bilang powerful. Waktu kita mengucap syukur Tuhan memberkati, bener banget. Haleluya. Nah, waktu masalah. Oke. Nah, yang poin kedua sekarang yang menyebabkan hidup
menjadi sulit adalah penderitaan akibat perilaku orang lain. Waduh ya. Ini benar banget nih Bu, benar banget gitu ya. Penderitaan karena perilaku orang lain, akibat orang lain. Rasul Petrus berkata gini, 1 Petrus 3, 13, 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ada penderitaan yang harus kita tanggung karena kita adalah umat Tuhan karena melakukan yang benar. Ada penderitaan yang kita harus hadapi karena perilaku orang lain. Contoh ditipu, contoh digosipin, contoh ditikam dari belakang, difitnah, digosipin, ditipu, apalagi sudah banyak hal yang kita ngalami penderitaan karena perilaku orang lain. Ya, nah tadi ada juga penderitaan yang harus kita tanggung karena kita adalah umat Tuhan karena melakukan yang benar. Terhadap umat Tuhan yang harus menanggung penderitaan karena nama Tuhan, Rasul Petrus kasih nasihat. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Yang terakhir, yang ketiga, ini baru mengevaluasi. Waktu Anda mengevaluasi ada 3 hal. Yang ketiga adalah yang menyebabkan hidup sulit menjadi sulit adalah penderitaan akibat kesalahan Anda dan saya sendiri. Kesalahan kita sendiri. Nah, setiap kesalahan tentu punya konsekuensi. Dan tidak jarang konsekuensi dari kesalahan yang kita buat membawa kita pada penderitaan hidup. Saya harus akui kalau saya ditanya kenapa kok bisa insomnia. Dari muda saya ini pekerja hard worker. Suami saya tahu ya kalau saya itu pekerja keras. Sehingga waktu masih saya umurnya muda dan saya berkarya. Bayangin ya, sudah bekerja mapan, bisa kerja di 2 tempat lagi. Dengan kata lain saat itu yang karir tetap tuh saya di kantor, ya gitu sebelum jadi direktris ya. Yang 2 lagi itu pekerjaan tambahan, tapi 3 pekerjaan itu dikerjakan dalam sehari. Belum plus masih bisa pelayanan. Hebat kan saudara? Hebat karena ada yang membantu menjaga anak saya kan gitu ya. Jadi saya bisa melakukan, jadi itu membuat wah kalau udah semangat, pokoknya kerja tuh semangat gitu loh. Jangan heran kok saya senang dengan anak-anak yang hard worker. Itu ada kayaknya nyambung gitu ya. Tapi ya itu saya. Akibatnya saya tanggung hari ini. Yaitu dengan susah tidur. Dulu juga sudah tidurnya sebentar, enggak masalah. Belakangan begitu saya semakin bertambah umurnya, membuat saya jadi migrain, vertigo. Itu ya tadi. Itu semua kebiasaan akibat kesalahan masa muda. Tapi apakah saya mengeluh? Apakah saya saya mengucap syukur dengan semua yang terjadi, ya. Mana tadi? Oke. Rasul Petrus berkata gini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Kesulitan hidup ini sudah terlampau banyak. Jadi jangan ditambahi dengan kesulitan yang tidak perlu. Yaitu kesulitan yang muncul akibat kesalahan kita sendiri. Oke, saya simpulkan. Dari ketiga penyebab kesulitan hidup, mari kita memeriksa. Kita perlu mengambil waktu dan evaluasi. Kemudian setelah evaluasi, lakukan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Apakah masa sulit yang kita hadapi sekarang ini akibat penderitaan kosmis? Atau akibat perilaku orang lain? Atau akibat kesalahan kita sendiri? Nah, yuk terimalah tanggung jawab dan yuk kita mulai menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab. Ya, jadi jangan berhenti, tapi yuk kita evaluasi dan kita perbaiki. Yang ketiga, yang terakhir. Mengembangkan ini bagaimana bisa tetap tenang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan akrab dengan Allah. Wow. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup adalah dengan mengembangkan, membangkitkan, membangun kebiasaan, keintiman, hubungan yang akrab
dengan Allah. Rasul Petrus menegaskan hal ini dengan menggunakan 4 kata kerja yang dikatakan gini. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, kedua meneguhkan, ketiga menguatkan, keempat mengokohkan. Itu berarti Allah memandang serius kesulitan hidup yang kita jalani. Dan Allah ingin kita tetap tenang di masa sukar. Kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Allah melalui doa, pujian penyembahan, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Ada berkata gini, mungkin Anda berkata, Bu saya nggak bisa nyanyi, Bu saya nggak bisa main gitar. Saudara, ada pujian penyembahan. Saya berapa hari sekali saya mendengarkan pujian penyembahan. Karena saya maksudnya senang yang lagu-lagu lama, maka saya memilihnya siapa? Bapak Weliar Kauntu. Wah kalau dia memimpin pujian, rasanya itu ya kan Pak Niko ya kan gitu ya. Dia memang dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan, tapi itu pujian penyembahan. Jadi Anda tidak perlu bisa main gitar seperti saya, tapi Anda tetap bisa memuji menyembah. Apalagi dengerin firman, waduh sekarang tuh kelimpahan firman saudara. Anda mau dengerin pagi, sore, siang, malam, ada. Ini penginjil yang lagi terkenal yang kemarin secara kebetulan kami ketemu itu Ibu Debbie Basjir ya. Dan itu penginjil yang lagi bener maksudnya yang gaul, yang mendarat sehingga begitu ketemu kita langsung akrab ya. Nah, jadi itu limpah loh saudara firman itu. Jadi Anda mau apa saja ada itu di YouTube itu saudara. Anda jangan lihat drakor, jangan lihat apalagi sinetron. Dengarkanlah khotbah-khotbah itu. Bahkan banyak variasinya, tapi pilih yang benar. Walaupun banyak variasinya, pilih yang benar. Oke, saya tahu di sini ibu-ibu banyak yang suka dengerin Debbie Basjir ya. Terus bapak-bapak, Bu, terus saya dengerin siapa Bu? Kalau istri-istri saya dengerin Debbie Basjir, bapak-bapak dengerin siapa? Dengerin Pastor Sam. Enggak, ya habis. Ya, kan saya cuma mau bicara ibu-ibu karena saya ibu kan gitu. Jadi waktu ketemu saya bilang peserta dari Sydney, saya bilang itulah saya Bu. Ya, dulu kan saya suka ikut ya dulu ya beberapa waktu yang lalu. Kalau saya ikut saya sudah bilang peserta dari Sydney hadir kan gitu. Dan saya bilang itulah saya. Kadang-kadang saya mendengarkan khotbah dari Ibu Debbie Basjir. Nah, sudah ya. Jadi waktu kita mulai membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Waktu hidup menjadi sukar. Kadang-kadang manusia itu menghampiri Allah waktu mengalami kesukaran. Dan kita minta pertanggungan jawab dari Allah. Aduh kadang-kadang ya. Enggak, bukan begitu saudara. Kadang-kadang kita mendatangi Allah dengan klaim janji-janji firman Tuhan. Yes, kayak asuransi katanya. Klaim kayak Allah itu kayak perusahaan asuransi ya. Nah banyak orang datang mencari Allah pada saat kesulitan. Tapi motif dan tujuannya berbeda atau tidak tepat. Datanglah kepada Allah dengan keyakinan bahwa kita telah menerima kasih Allah meskipun kita tidak layak. Datanglah kepada Allah dengan keyakinan bahwa kita telah menerima kasih Allah meskipun kita tidak layak. Kita mengimani bahwa Allah tidak tinggal diam saat kita menderita, apapun penyebab penderitaan kita. Saya ulangi, kita mengimani Allah tidak tinggal diam saat kita menderita, apapun penyebab penderitaan itu. Ia mengasihi kita dan dalam kasih-Nya Ia menunjukkan pertolongannya dengan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita melalui semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Teruslah mendekat, teruslah bangun hubungan dengan Allah. Semakin kita membina hubungan yang akrab dengan Allah, semakin tenang kita menghadapi masa yang semakin sukar. Ketika kita mengalami masa yang sukar, penderitaan, bahkan ketika kita melakukan apa yang baik dan karena itu kita harus menderita, tidak adil. Ingatlah kuasa Injil. Banyak juga ya, Anda sudah melakukan kebaikan, Anda sudah melakukan banyak hal yang baik, tapi Anda pun harus menderita
secara nggak adil. Ingat kuasa Injil. Ingatlah Kristus yang menderita, mati di kayu salib dan bangkit. Ingatlah bahwa penebusan dosa telah digenapi di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 3:18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Pesan Injil mencakup kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 4. Karena juru selamat yang mati tidak bisa menyelamatkan siapapun. Namun Kristus bangkit untuk memberi Anda dan saya kekuatan yang kita butuhkan setiap hari untuk tetap tenang di masa sukar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya undang petugas musik, song WL, singer, present worship boleh naik ke depan. The hardest part about being a Christian is living in a world that glorifies sin. Yang membuat kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, mengalami kesukaran, banyak hal yang penderitaan. Karena kita hidup di dunia yang glorify sin, memuliakan dosa. Kalau di Indonesia masalahnya lain, di Australia masalahnya lain. Kita punya masalah yang berbeda-beda, kita punya kesukaran hidup yang berbeda. Dan janji Tuhan, there will be challenging and difficult time, but always remember that wherever life takes you, God's goodness and love will always surround you. Kita bangkit berdiri. Saya undang petugas